Yang kutahu, menuntut ilmu itu tidak ada batasan, tidak mengenal status sosial, termasuk untuk kaum marginal. Tak peduli dari siapa, pendidikan sesungguhnya bisa datang dari mana saja, untuk siapa saja. Saya hanya ingin menginspirasikan ilmu yang saya miliki kepada mereka, karena orang tua saya pernah bilang bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berguna bagi orang lain. Tiga tahun lalu, tepatnya akhir Desember 2013, cerita ini bermula. Namaku Anggia Anggraini. Mereka biasa menyapaku Kak Anggi. Berawal dari meminjam teras warga dan modal buku seadanya, aku menghabiskan waktuku setiap hari bersama mereka. Mengasuh adik-adik di perkampungan pemulung Waduk Permai, Pontianak, Kalimantan Barat. Bersama beberapa rekanku, aku memberi pendidikan gratis bagi anak-anak marginal. Kami menyebutnya Kelompok Belajar Katulistiwa Berbagi. Semacam bimbingan belajar untuk anak-anak dari berbagai tingkatan usia, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Jadi saya mengajar dari teras warga, pindah lagi ke teras satunya, pindah lagi ke teras satunya. Semakin ramai mereka, semakin saya harus mencari lapangan yang lebih besar untuk mengajari mereka. Semakin hari antusiasnya semakin meningkat, daya baca mereka. Mereka juga sangat semangat ya untuk belajar bersama kita di sini. Fasilitas pendidikan yang belum merata dan latar belakang sosial yang berbeda dengan teman-teman seusia mereka membuat anak-anak ini jadi tertutup dan malu untuk bergaul. Mereka tahu mereka tinggal di kawasan pemulung, mereka anak pemulung, bahkan ada dari mereka yang di kelas SD dan SMP ada yang memulung. Saya memberi pemahaman kepada mereka bahwa memulung itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang harus dimalukan, karena itu pekerjaan yang halal. Mungkin bisa dihitung dengan jari anak-anak yang bersekolah tinggi dari kampung ini. Banyak yang putus sekolah karena hidup penuh dengan keterbatasan dan mereka juga punya kewajiban membantu orang tua. Mencari rezeki untuk sesuap nasi dengan memulung barang bekas. Bekerja sebagai pemulung dilakoni Endang, Hamsinah, dan Sarofa sehari-hari. Mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bekas sebanyak-banyaknya adalah cara mereka kini memaknai kata bermain. Dengan teliti, satu persatu barang bekas temuan mereka kumpulkan. Terkadang mereka harus mengumpulkan barang bekas hingga 2 bulan lamanya, baru bisa ditukarkan dengan uang 80.000 hingga 100.000 rupiah dari jerih payah mereka. Cita-cita seakan jadi kata yang asing buat mereka. Yang terlintas dalam pikiran mereka hanyalah bagaimana bertahan hidup hari ini. Intinya tidak boleh minta punya orang, terus tidak boleh minta-minta di lampu merah,
kan kita punya tangan, punya pikiran, dan kita buatlah benda-benda itu kreatif, dijual buat orang menarik. Aku tak ingin kemiskinan memutus harapan mereka untuk meraih cita-cita. Tekadku, siapapun harus mendapatkan pendidikan yang sama. Ya, di tengah pesatnya perkembangan pendidikan dan pembangunan kota Khatulistiwa selalu menyisakan ironi bagi mereka anak-anak marginal. Karena itu, aku ingin ada untuk mereka, menyediakan ruang, mendapatkan hak belajar, dan bermain mereka sebagai anak-anak. Cicik Bariuk bilang sumbing dari Jawa, datang naik ke cabuk bawa kepiting 2 ekor. Meski mereka kaum papa, aku yakin mereka punya potensi luar biasa. Hanya saja mereka tak memiliki ruang untuk berkreativitas. Ada banyak bakat terpendam yang tersimpan dalam diri mereka. Hari ini, ku bebaskan hasrat mereka belajar menyalurkan bakat bermain alat musik langsung dari para musisi. Ya. Mereka baik-baik, pintar-pintar, seperti ramah-ramah. Seperti apa? Seperti aku. Saat ini aku tengah menyelesaikan studi akhir di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Sebelumnya, aku sempat 2,5 tahun mengenyam studi di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Namun aku merasa itu bukan duniaku, dan aku memilih untuk berhenti kuliah kedokteran. Ku mantapkan hati, kembali ke kampung halaman, dan mewakafkan uang kuliahku untuk membeli alat-alat musik dan sarana peralatan belajar mereka. Saya sempat merasa bahwa waktu saya akan habis untuk mereka. Sempat merasa di saat teman-teman selain bisa shopping, kebutuhan saya untuk mereka. Tapi pada saat saya menjalankannya, ternyata shopping beli buku untuk adik-adik, kebutuhan orang lain, itu yang membuat yang tidak bisa ternilai daripada saya membelikan barang untuk saya sendiri. Bagiku, hidup yang berguna itu adalah hidup yang berbagi dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Setelah belajar dari sini, aku berharap bisa jadi setitik asa untuk mereka meraih cita-cita. Pernah anaknya dilarang ikut kegiatan saya di rumah belajar, bahkan anaknya dijemput paksa sampai anak itu menangis. Nanti kalau ada saya kegiatan apapun, anaknya tidak boleh ikut. Kalian adalah kapten timnya. Kalian yang harus mengarahkan tim, bukan narik, tapi diarahkan. Ayo maju-maju, kiri kanan. Aku bersyukur energi positif menular ke teman-temanku. Kini, sudah ada kakak-kakak yang rutin bergantian berbagi tugas, menyediakan sedikit waktu di tengah kesibukan mereka untuk mengajar adik-adik. Siapa yang mau main sekarang? Ke mana? Entah mengapa kami senang berada di dunia ini, padahal sama sekali tak ada bekal ilmu keguruan di antara kami. Sumbeng dari Jawa, capek ketawa dolo di pancung raja tuh. Kami akui mendidik anak-anak marginal gampang-gampang susah, karena mereka terbiasa menjalani hidup keras di jalanan, yang akhirnya membentuk sifat dan perilaku berbeda dengan anak-anak lain seusia mereka. Karena kita tahu bahwa hakikat anak adalah bandel atau apa, jadi kita coba untuk tidak mengubah sifat bandel itu, tapi tetap kita jaga sifat mereka yang aktif, tapi dalam hal yang positif, seperti itu. Coba rentangan tangannya. Ayo, lihat ke Anggi rentangan tangannya.
Suaranya disimpan. Suaranya disimpan. Tentu bukan perkara mudah memilih konsisten di jalan pendidikan. Terlebih pendidikan yang kami berikan untuk mereka secara cuma-cuma. Kami harus pintar-pintar menyisihkan uang jajan kami sehari-hari untuk menjaga keberlangsungan sekolah ini agar tetap ada. Saya mau menghilangkan mindset teman-teman di luar sana bahwa anak muda itu hanya bisa hangout, bisa cuma ngopi-ngopi, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong aja. Sebenarnya kalau mereka sisihkan saja 25.000 setiap bulannya, mereka sudah bisa mengembalikan adik-adik di luar sana yang kurang beruntung ke bangku sekolah. Senyum dan tawa mereka adalah cermin asa. Menjadi tugas kami untuk menjaga agar harapan itu tetap ada. Alhamdulillah upayaku berbuah manis. Anak-anak kini sudah mempunyai rumah belajar sendiri, tidak lagi menumpang di rumah warga. Siswa pun kian hari kian bertambah. Sekarang sudah ada 114 siswa yang ingin belajar. Pertemuan kugelar 3 kali seminggu di sore hari saat mereka selesai membantu orang tua memulung. Niat baikku mengajar terkadang dianggap telah menyita waktu mereka bekerja. Pernah anaknya dilarang ikut kegiatan saya di rumah belajar, bahkan anaknya dijemput paksa sampai anak itu menangis. Nanti kalau ada saya kegiatan apapun, anaknya tidak boleh ikut. Namun kendala ini tak membuatku patah arang. Di tengah banyaknya penolakan, aku mencoba mengambil hati orang tua anak didik dengan memberi mereka beras. Ya, semacam kompensasi karena telah bersedia memberi waktu anak mereka untuk belajar bersamaku. Meski aku harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyediakan beras lebih dari 100 kg setiap bulannya, yang terpenting buatku, anak-anak tetap bisa mendapatkan ruang untuk mereka belajar. Beruntung, kini ada dermawan saudagar beras dari salah satu pondok pesantren Pontianak. Kebetulan, ia juga sering membantu kami berbagi pendidikan agama di rumah belajar ini. Butuh waktu sekitar 4 bulan untuk meyakinkan orang tua anak didikku hingga mengerti. Satu persatu orang tua kini sudah banyak yang menerima keberadaanku dan merelakan anak mereka untuk belajar bersama Khatulistiwa Berbagi. Ada guru les mau ngajar katanya gratis katanya. Jadi sekoknya mau masuk kalah. Masuk kata kami, kalau kita nak pakai duit berbayar setiap bulan mana duitnya. Masuklah kata kami, jadi masuk, beranikan diri semuanya, anak-anak kami beranikan diri. Les itu tanpa bayar kata kami, katakan buku banyak dapat, kau sekolah tanpa, biarpun tak ada buku dari sekolahan kau dapat, dari yang banyak bukunya dari Anggi semua kami bilang. Setelah 3 tahun mengajar, ternyata banyak perubahan yang dirasakan oleh orang tua pada anaknya. Maklum, kesibukan memulung barang bekas membuat mereka tak ada waktu bersama anak, apalagi membantu mengerjakan tugas sekolah. Ini lagi sakit ya? Ini siapa namanya? Oh iya, anget badannya. Adalah perubahan. Dulu kan Fitri sekolah nggak naik, tahun kemarin naik kelas 2. Ada Tome pun naik, semua naik anak saya. Udah ada kemajuan lah, dek, banyak dia sekarang lah. Dulu dapat 0, sekarang dapat 180 kalau sekolah. Kini tak ada lagi anak-anak putus sekolah di kampung ini. Orang tua pun kini paham, tak bisa menggantungkan hidup hanya dengan memulung. Pendidikanlah jalan terbaik untuk mengubah nasib anak-anak mereka. Bulanan sama sekali tidak berani keluar rumah.
kalau keluar rumah. Jadi kalau ada teman-teman yang datang, saya selalu bilang sama ibu saya, sama mama, bilang aja Angginya pergi, Angginya. Aku dibesarkan dari lingkungan keluarga yang cukup mapan. Pendidikan pun aku dapatkan secara layak sejak kecil. Sebenarnya aku bisa saja memilih hidup aman dan nyaman. Tapi panggilan hati dalam diri yang membuatku tergerak harus membantu orang-orang kecil. Aku harus keluar dari zona nyaman, membantu mereka yang membutuhkan. Namun, memilih merelakan waktu kuliahku untuk mengajar anak-anak marginal sempat membuat batinku bergejolak. Bahkan aku pun pernah merasakan depresi yang cukup lama. Tiga bulanan sama sekali tidak berani keluar rumah. Kalau keluar rumah, jadi kalau ada teman-teman yang datang, saya selalu bilang sama ibu saya, sama mama, bilang aja Angginya pergi, Angginya pergi. Saya juga kadang-kadang berpikir, saya merasa gagal di pendidikan. Pada saat teman-teman menikmati, saya masih merangkak. Teman-teman sudah ada memetik hasilnya, saya baru mau melanjutkan pendidikan lagi. Aku benar-benar merasa sendiri ketika itu, karena malu telah gagal menggapai cita-cita yang diinginkan. Aku bersyukur punya keluarga yang selalu mendukungku. Berkat dukungan merekalah, tahun ini aku sudah menyelesaikan tugas akhir dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum di kampusku. Menghabiskan waktu untuk kegiatan sosial, aku pun menemukan tambatan hati tak jauh-jauh dari lingkungan ini. Senang lah, senang. Intinya punya pasangan yang ikut mendukung, terus keluarganya juga mendukung kegiatan saya. Kadang juga ibunya ikut berdonasi, ayahnya ikut berdonasi. Insya Allah, bila tak ada halangan, kami berencana menikah tahun 2017 ini. Inilah keberkahan Tuhan yang harus selalu aku syukuri. Aku bisa menjalani hari-hari dengan kegiatan yang aku cintai bersama orang-orang terkasih. Gara-gara dia gagal, jadi dia malu. Jadi kami bilang, adiknya pun bilang tidak perlu malu. Terus tampil terus, maju-maju. Orang mau bilang apa silakan, nggak usah malu. Sekarang kau buktikan bahwa kau tuh bisa gitu kan. Dukungan inilah yang membuat aku tetap teguh pada keyakinan hati. Bertahan hingga saat ini untuk berbagi kebaikan lewat pendidikan. Mentari menghangatkan tubuh dan pikiran kami yang sedang menikmati kegiatan belajar mengajar di tepi Kapuas, sungai yang jadi kebanggaan kami orang Pontianak. Seperti sungai, aku ingin ilmu yang kuberi bisa terus mengalir sampai kapanpun. Aku tak ingin perjuanganku terhenti. Mereka setelah kita bantu, mereka membantu lagi begitu. Jadi estafetnya tidak putus. Terus kalau saya bilang ke adik-adik ini yang sudah SMA, yang sudah kuliah, kalian harus bantu lagi adik-adik yang kurang mampu. Adik-adik yang di lingkungan kalian harus kalian bantu supaya tidak ada lagi orang susah dan tidak ada lagi orang yang di bawah garis kemiskinan. Beranjang sana seperti ini kerap kulakukan untuk mengenal lebih dekat dengan anak-anak. Sekedar untuk mengajak mereka untuk lebih terbuka dengan dunia baru. Belajar melihat apa yang terjadi di luar lingkungan mereka. Dengan menggambar, mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Mereka pun sudah tak canggung lagi menggantungkan harapan dan cita-cita mereka setinggi langit.
Nama saya Ukti. Kalau sudah besar saya ingin jadi dokter. Farid. Tentara. Nama saya Farid. Besar mau jadi pemain bola. Aku tak tahu seperti apa tantangan di depan. Yang aku tahu, selama diskriminasi pendidikan masih ada, aku ingin selalu ada untuk anak-anak marginal.